Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan dan keberkahan. Panitia pelaksana kegiatan, Bu Kabid, Pak Kasih, dan rekan-rekan para penggiat pendidikan non formal, pada kesempatan hari ini mohon izin kami dari PKP Masolahiyah akan menyampaikan apa yang sudah kami jalankan, apa yang sudah kami lakukan di PKP Masolahiyah. Mohon izin berdiri ya Bu ya, sambil ini. Kabupaten Karawang itu merupakan kota pangkal perjuangan. Sejarah membuktikan bahwa kemerdekaan Republik Indonesia itu berawal dari pengamanan Insinyur Soekarno-Hatta di Rengas Dengklok. Selamat datang di Kabupaten Karawang. Secara geografis Kabupaten Karawang pesisir laut, ada perusahaan terbesar Asia Tenggara. Pegunungan juga ada, banyak sejarah-sejarah. Kalau Kabupaten Karawang sebagai pangkal perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, maka sejarah-sejarah ini perlu kita terapkan, perlu kita buktikan, dan pada hari ini di Kabupaten Karawang mari kita gelorakan pendidikan non formal yang ada di Indonesia. Kita bulatkan tekad untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan bermartabat. PKP Masolahiyah dengan latar belakang seperti itu mempunyai strategi ABGC, Akademik, Bisnis, Government, dan Community. Nah, ini strategi ini yang kita kembangkan. Strategi yang tadi kita kembangkan ini meliputi pendidikan, bisnis, government, pemerintah, baik dengan pemerintah OPD yang ada di Kabupaten Karawang atau di nasional. Yang selanjutnya komunitas, community yang terbentuk dalam Kopia. Tadi kalau dari narasumber yang pertama ada barista ya, kalau kita kopi kelompok orang tua peduli pendidikan Indonesia, jadi kopi. Ya, kopi kelompok orang tua peduli pendidikan Indonesia. Selanjutnya ada KUPEK, kelompok usaha pemberdayaan ekonomi keluarga. Nah, ini komunitas-komunitasnya yang tergabung dalam pusat kegiatan belajar masyarakat. Mohon izin selanjutnya Pak. Nah, ini strategi kemitraan kita baik dengan beberapa OPD, dengan perusahaan, baik perusahaan BUMN, Pertamina ya, kita sebut Pertamina, dan ada beberapa perusahaan kawasan di Kabupaten Karawang terbesar Asia Tenggara, kita masuk di sana kemitraannya. Termasuk dengan beberapa universitas baik di dalam ataupun di luar negeri, beberapa kita ada kerjasama. Dan terakhir kemarin dengan Perhulu di Cirebon ya, yang pemagangan peserta ya. Jadi bekerja sambil kuliah. Itu strategi kemitraan kita baik dengan pemerintah, dinas pendidikan, dengan dinas tenaga kerja, dengan perikanan, pertanian. Ini strategi kemitraan kita, termasuk dengan pasar modern. Pasar modern ya salah satunya kita 2 tahun kurang lebih 2 tahun lah kita dengan Resinda Fakmol juga kita supply barang ke sini ya. Itu kemitraannya. Selanjutnya, nah ini sarana dan prasarana yang ada di pusat kegiatan belajar masyarakat
Masolahiyah ini kita konsentrasi di 3 aspek: pendidikan, ekonomi, dan lingkungan. Dan tahun ini 5 tahun ke depan kita konsentrasi di bidang kesehatan. Jadi ada pendidikan, ekonomi, lingkungan, dan kita karena memang dari 3 aspek ini yang sudah dianggap dan diakui pengakuan oleh pemerintah sudah berhasil, maka yang kami tampilkan hanya 3 aspek saja. Jadi pendidikan, ekonomi, dan lingkungan. Nah, ini aspek lingkungan, aspek pendidikan tidak bisa terpisahkan, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini. Bagaimana lingkungan, kebutuhan pangan juga perlu kita tingkatkan. Ini sarana dan prasarana di pusat kegiatan belajar masyarakat. Selanjutnya, nah ini beberapa kegiatan di bidang pendidikan, ekonomi, dan lingkungan. Kalau kita melihat ada asesmen nasional ya, tapi nanti kita bahas di lain waktu karena memang diskusi kita di pelaporan ya Pak. Jadi kegiatan atau kita bisa disebut dengan asesmen KKM ya. Selanjutnya ada ekonomi dengan survei karakter dan survei lingkungan. Nah ini kita 3 aspek ini kita sudah lakukan. Dan dari bidang pendidikan, ekonomi maupun lingkungan ini sudah terangkum dalam kegiatan-kegiatan yang sudah beberapa kami publish juga di beberapa media. Kita kerjasama hampir lebih dari 25 media berkaitan dengan pendidikan pusat kegiatan belajar masyarakat yang ada di Kabupaten Karawang. Selanjutnya, nah ini di struktur organisasi pusat kegiatan belajar masyarakat PKB Masolahiyah, kita ada sekretaris, bendahara, tetapi ada 2 aspek lagi yang kita tekankan, ada bidang komersial dan bidang kurikulum. Nah, bidang kurikulum ini yang menangani terkait dengan semua yang berkaitan dengan pendidikan, mau pendidikan lingkungan, mau pendidikan ekonomi, semua terangkum dalam ini. Termasuk di bidang komersial. Komersial ini menangani terkait bagaimana pengelolaan unit usaha, bagaimana pembiayaan, semua masuk dari komersial, bidang komersial. Jadi 2 aspek, ada bidang kurikulum dan bidang komersial. Dan ini yang mengatur bagaimana siswa warga belajar yang ada di PKBM dengan pendidik dan tenaga pendidikan. Biasanya kan ada warga belajar, ada 1 rombel, pendidiknya berapa orang. Nah ini di bidang komersial yang menanganinya, bidang kurikulum yang menanganinya. Dan ada 3 program yang tadi disampaikan, ada pendidikan, ekonomi, dan lingkungan. Pendidikan membawahi ada pendidikan anak usia dini, pendidikan kecakapan hidup, pendidikan kursus, dan pendidikan keaksaraan baik atau kesetaraan. Nah ini beberapa bidang pendidikan yang kita garap. Dan kita kembangkan juga pendidikan baik formal dan non formal, nanti akan kita kembangkan seterusnya yang diawali oleh pendidikan non formal. Tapi tetap ya, kita tidak akan Kabupaten Karawang karena ada candi jiwa juga, maka jiwa saya tidak akan berpaling hati kepada pendidikan formal ya, akan lebih fokus di pendidikan non formal. Selanjutnya ekonomi. Nah ini berawal dari pendidikan ekonomi. Sebenarnya kalau secara legalitas kita ada yayasan, ada koperasi, ada CP, ada PT, dan kita ada dan konsentrasi sekarang itu di tahun ini